Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Sobat Bang Zuma. Semoga ikhwan filah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada malam hari ini kita akan sengaja melihat live-nya Mikana dari channelnya Mikana yang kebetulan pada malam hari ini menaikkan saudara kita muslim yang awam ya. Bagaimana saudara kita muslim memberikan pertanyaan-pertanyaan, kita akan mendengarkan bagaimana Mikana menjelaskan imannya dan bagaimana Mikana ini menjelaskan tentang siapa Yesus dan siapa sang pencipta alam semesta. Nah, nanti kita akan mengambil satu video yang bisa kita komentari. Semoga apa yang kita sajikan, Sobat Bang Zuma sajikan untuk Anda semuanya, bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita simak bersama-sama. Si Mikana lagi live, kita ambil video sekelumit, nanti kita komentari bagaimana Mikana menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Oke, silakan. Jadi bagaimana ya? Selamat malam dulu ya. Saya mau tanya, yang kalian sembah itu Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus. Iya, kami menyembah Yesus Hamasiah sang pencipta langit dan bumi. Di sini Mikana awalnya mengakui yang disembah Yesus Hamasiah pencipta langit dan bumi ya teman-teman ya. Dia sang pencipta langit dan bumi ya. Dia menciptakan manusia ya? Iya betul. Oh, pencipta dia ternyata. Mamanya, ibunya siapa namanya ibunya Tuhan Yesus? Yesus Hamasiah adalah Tuhan itu segala Tuhan, Raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Nah ini, jadi Yesus ini kata Mikana Tuhan dari segala Tuhan, ya, Raja dari segala raja. Pertanyaannya ya, raja di mana teman-teman ya? Ketika dia datang ke dunia, ya. Ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah ternyata ya, ternyata Bunda Maria cuma dijadikan wadah lahirnya Tuhan ya. Coba kita teman-teman ya, secara berpikir secara logis ya, memakai akal kita. Pantaskah Tuhan sang pencipta alam semesta yang mengatur alam semesta ini lahir dari rahim seorang manusia, yaitu Bunda Maria? Nah, dari sini kita bisa berpikir ya teman-teman ya. Kalau umat Islam pasti mengatakan tidak masuk akal. Oh, jadi Yesus itu yang menciptakan dan membunuh manusia ya, yang mematikan ya? Yesus Hamasiah tidak ada membunuh manusia karena dia pencipta. Yang mematikan manusia siapa? Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Jadi Yesus yang mematikan, yang membunuh, yang mematikan dan menghidupkan ya. Di sini mulai bingung dia. Ditanya siapa yang mematikan manusia, bingung dia. Nah itu ada ucapan itu bingung. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Tapi di mana dalilnya? Apakah itu di perjanjian lama? Apakah itu di perjanjian baru? Ini ya teman-teman ya. Tuhannya Yesus tapi mengambil dari kitab perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian lama Tuhannya bukan Yesus. Nah kan gitu. Tuhannya berbeda. Nah kalau memang Yesus itu yang menghidupkan, yang mematikan ya kan. Terus yang mencabut nyawa Yesus siapa? Kan gitu pertanyaannya. Terus pada saat Yesus itu mati 3 hari, terus siapa yang mencabut nyawa? Orang-orang yang ada, ya kan? Orang-orang yang ada di zaman itu dan kebetulan di antara 3 hari itu meninggal dunia. Coba, siapa yang mencabut nyawanya? Orang yang meninggal pada saat Yesus mati 3 hari. Nah, siapa yang mencabut nyawanya? Nah kan gitu. Sedangkan Yesus sendiri dalam keadaan meninggal dunia. Kan gitu ya teman-teman ya. Semua manusia di dunia ini nyawanya dalam kuasa Yesus Hamasiah.
Oh jadi dia anak durhaka dong. Dia bisa membunuh ibunya Ibu Maryam. Kenapa ada orang membunuh ibu sendiri? Yesus HaMasiah bukan anak siapapun. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kenapa anak dari? Nah, dia lahir dari Maryam kan, dari anu kan, dari apa? Dari Kan Maria mengandung bukan karena benihnya, bukan karena sel telurnya. Kenapa bukan karena dia ada di dalam perutnya. Dia Bapak lahir pernah dari belajar ibunya. nggak? Pernah belajar biologi nggak? Bingung dia dengan pertanyaan itu, bingung dia. Pernah belajar dia. Ah. Tapi kan dia Kamu dari kenapa ibunya, kamu kan disebut ada- anak ada orang tuamu? mamanya. Pak, dengar dulu Pak. Kalau Yesus itu Pak, Tuhan, Pak. dia itu Oh, Pak. Pak. Dia Aduh. Dia bunuh ibunya langsung sendiri. langsung kejang-kejang si Mikana, langsung kejang-kejang ya teman-teman ya. Karena kalau dipikir secara akal ya, kalau memang Yesus itu yang mencabut nyawa manusia, ya orang waras itu pasti bilang dia juga mencabut nyawa orang tuanya, mencabut nyawa Bunda Maria, kan begitu ya teman-teman ya. Nah kan gitu. Nah disinilah yang dikatakan orang Kristen itu imani saja, tidak mau memakai akal. Coba kalau dipakai akal logikanya ya teman-teman ya, dipakai akal logikanya, ya nggak masuk akal teman-teman. Ya masuk akal di mana coba? Kita dengarkan kembali ya nanti apanya, ya kan? Pernyataannya ya teman-teman ya. Mau masuk akal gimana coba? Ah, ya kan? Di mana datanya Tuhan Yesus HaMasiah membunuh ibunya? Nggak ada. Karena dia kan maha pencipta, maha membunuh dan mematikan. Jadi dia mematikan ibunya sendiri. Di mana tertulis? Karena kau kan bilang tadi, Yesus itu maha pencipta. Dia maha mematikan membunuh. kamu yang durhaka. Keterjebit dia. Dia yang mematikan disebut anak durhaka nggak boleh. Tapi ibunya sendiri yang mencabut nyawa siapa? Nah, pengakuannya Yesus yang mencabut nyawa semua manusia, berarti termasuk Bunda Maria. Benar juga ini. Iya itu kalau dia maha pencipta dan maha. Dia mematikan nabi-nabi palsu yang mencuri firman Tuhan dan juga yang menikahi banyak perempuan di Yeremia 23 yang mati minum racun. Aduh, itu kau tahu siapa yang tulis sama di Yesus itu? Ada silsilahnya. Bukan, bentar dengar dulu. Tuhan Yesus HaMasiah itu mematikan nabi-nabi palsu yang menikahi banyak perempuan, yang mati minum racun, yang suka mencuri firman Tuhan, Yeremia 23, dan yang menyangkal penebusan di atas kayu salib karena disesatkan oleh iblis yang disimpan dalam gua-gua yang gelap. Itu yang dimatikan Yesus HaMasiah, gitu, paham? Terus larinya ke situ ya. Jadi sudah terjepit ini teman-teman ya, sudah terjepit. Mikana itu larinya ke nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Nah yang dituju kepada siapa? Nah ini sudah jelas ya kan. Nah padahal pengakuan yang pertama tadi yang mencabut nyawa semua manusia adalah Yesus, kan gitu ya, yang mematikan dan yang menghidupkan. Setelah dipertanyakan bagaimana dengan orang tuanya Yesus sendiri gitu, siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Bingung dia. Kalau dikatakan itu yang mencabut itu Yesus, nah pantaskah Yesus tidak disebut anak durhaka yang mencabut nyawa orang tuanya sendiri, kan itu. Makanya ada narasi itu orang awam nih ya, ada narasi apakah Yesus itu anak durhaka yang sudah mencabut nyawa orang tuanya. Nah di sini akal logika kita itu harus kita pakai. Bagaimana kita bisa menjelaskan secara logis tentang ketuhanan, bagaimana kita bisa menerima satu hal yang dikatakan Tuhan, esensi sosok dikatakan Tuhan tetapi dikandung oleh manusia. Bagaimana kita bisa menerima penjelasannya Mikana, dia mengatakan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan, yang mematikan semua manusia. Tetapi pada saat ditanya siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria, dia bingung. Katanya yang dicabut itu nyawa nabi-nabi palsu. Lah terus pertanyaannya tadi, kok lari ke sini teman-teman? Kok lari ke nabi-nabi palsu? Terus manusia yang lain yang tidak disebut nabi atau nabi-nabi palsu itu siapa coba? Orang-orang termasuk orang Kristen kan?
termasuk orang Kristen yang di iman Mikana. Siapa yang mencabutnya? Kalau cuman yang dicabut oleh Yesus yang disebut nabi-nabi palsu. Blunder dia. Yang di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 ada ayatnya, ada datanya. Nah, kalau Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Jadi Bunda Maria itu mengandung bukan karena dia hubungan body dengan laki-laki, bukan saudaraku, bukan seperti itu. Sudah blunder ya teman-teman ya. Akhirnya saudara kita muslim di mute sama Mikana. Akhirnya berbicara pun gak kedengar ya teman-teman. Nah, inilah sekelumit ya teman-teman ya, yang sering kita ingatkan. Kita itu di Komal Kristen itu tidak akan mendapatkan sesuatu jawaban. Karena apa? Mereka itu terbawa oleh doktrin. Kalau disinkronkan dengan Bible jauh sekali. Karena apa yang mereka sampaikan sebenarnya sudah tafsiran mandiri, tafsiran sendiri gitu. Tafsiran sendiri. Bila nanti dipertanyakan hal yang sama kepada Kristen yang lain, saya jamin jawabannya berbeda. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini tadi sekelumit contoh keblunderan Mikana, padahal melawan siapa? Saudara kita muslim yang awam. Semoga yang Sobat Bang Zuma sajikan pada malam hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, menjadi pengingat kita jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang kafir untuk diajak menyembah manusia. Semoga kita tetap dalam iman dan Islam kita, dan semoga kita masih sehat selalu, bersama-sama berdakwah menyampaikan kebenaran, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tetap meridhoi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sampai di sini dulu. Jumpa kita pada kesempatan kali ini. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.